Para pemirsa, Shalom. Kami dari Yayasan Marturia Immanuel yang Mari di Jakarta menyambut dengan gembira kehadiran Ibu, Bapak, Saudara-saudari dalam acara ibadah online yang Mari melalui YouTube ini. Kami berharap dan berdoa kiranya Bapak dan Ibu, Saudara-saudari dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Ibadah online yang Mari yang ke-89 hari ini, Sabtu 12 Maret 2022, firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta Emeritus Joko Eko Harsono dari Surabaya dengan tema yang disakiti yang menyembuhkan. Kiranya seluruh acara berjalan dengan baik dan lancar, memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita akan mulai ibadah online yang Mari yang ke-89 ini dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu pemirsa yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memuji Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 147 ayat 3, 5, dan 6. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, bila Engkau tak besertaku Tuhan, aku tak mampu berjalan. Dengan kasih karunia-Mu.
Mari bersyukur bersama saya, Bapak Ibu Saudara. Kita katakan, Engkaulah Tuhan, Allah yang menyembuhkan. Bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari ayah dan anak yang memberikan kasihnya kepada Tuhan. Bapak Jomhana Karya Sasmita bersama adik Devina akan menyanyikan sebuah lagu bagi kemuliaan nama Tuhan. Allah,
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Emeritus Joko Eko Harsono dari Surabaya. Namun sebelumnya kita persiapkan hati dan pikiran kita, dan terlebih dahulu kita menyanyikan sebuah lagu, Kasih-Mu Tiada Duanya. Shalom Bapak Ibu, para sahabat Yamari dan MHM dimanapun Anda berada. Kita akan membahas pada saat ini tentang yang dilukai yang bisa menyembuhkan. Mari kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih untuk saat ini. Kami akan bersama belajar tentang yang dilukai yang bisa menyembuhkan.
Terima kasih. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, luka batin atau luka hati memang bukan penyakit karena virus atau bakteri, tapi karena kebaikan dan kasih yang dilakukan oleh seseorang dibalas dengan kejahatan oleh orang lain. Bisa dalam bentuk difitnah, ditipu, dikata-katai dengan nada benci atau penghinaan, atau dikhianati. Hal-hal ini yang bisa melukai batin seseorang. Luka batin jangan dianggap enteng loh. Sebab akibatnya bisa fatal. Luka batin yang paling menyakitkan justru dilakukan oleh orang yang dekat atau akrab dengan yang terluka. Misalnya, suami melukai istri atau istri melukai suami, orang tua melukai anak atau sebaliknya, saudara melukai saudara, sahabat melukai sahabat, dan pemimpin yang diandalkan melukai Anda. Luka batin bisa menyerang siapa saja, dari anak kecil sampai orang tua. Sang penderita jangan sekali-kali menyembunyikan atau menekan luka batinnya, karena ini bisa berakibat fatal. Bisa berakibat gangguan pada pada pencernaan, dan bisa mengacaukan sistem syaraf tubuh kita. Orang yang terluka batinnya, dia kehilangan sukacita dan kehilangan damai sejahtera. Mari kita belajar dari pemazmur. Dia pernah mengalami luka batin dan menanggung betapa perihnya luka tersebut. Sehingga dalam Mazmur 109 ayat 2 sampai 5 ia berkata demikian. Sebab mulut orang fasik dan mulut penipu terenganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan, dan kebencian ganti kasihku. Siapa yang dapat kuat bertahan mendengar fitnahan dan ujaran kebencian? Pemazmur pun tidak kuat, sampai-sampai ia berkata, dan hatiku terluka akibat dari luka batin. Pemazmur berkata, batinku menjadi kurus, habis lemaknya. Mazmur 109 ayat 24b. Memang Bapak Ibu, lidah tak bertulang. Tapi lidah itu bisa menusuk batin kita lebih keras daripada tulang dan melukai hati sampai perih sekali. Seperti tertulis dalam Amsal 15 ayat 4. Tetapi lidah orang curang melukai hati. Lalu apa yang dapat kita lakukan saat kita mengalami luka batin itu? Yang pertama, pemazmur mengajar kepada kita untuk tidak menyembunyikan atau menekan luka batin, apalagi berpura-pura tegar dan tidak ada apa-apa. Itu semua malah merugikan diri kita sendiri. Bagaimanapun luka batin harus diobati dan dibalut.
Siapa yang dapat membalut? Kalau Anda tidak mempunyai sahabat yang dapat membalut luka batin Anda, maka larilah kepada Tuhan. Dialah alamat yang tepat dan tempat berteduh yang nyaman dan aman. Dia tentu tidak akan menceritakan pada orang lain tentang kepedihan batinmu. Sahabat untuk curhat bisa saja menceritakan luka batin atau luka hati Anda kepada orang lain. Dan itu akan menambah lebih perih lagi. Bukannya sembuh, malah melepuh. Dengan berseru kepada Tuhan dalam doa, dengan air mata yang bercucuran, serta dengan jeritan, maka beban luka batin itu bisa berkurang. Itulah cara pemazmur. Dia menjerit kepada Tuhan, "Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu." Mazmur 109 ayat 26. Sekarang kita lihat yang kedua. Pemazmur juga mengajar kepada kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur? Bagaimana bisa bersyukur kalau batinnya terluka? Kok malah bersyukur? Sungguh aneh ini. Bukankah sebaiknya membalas dan mendendam? Membalas dan mendendam, ingat, bukan obat luka batin. Karena membalas dan mendendam itu tidak pernah ada puasnya. Kita tidak pernah tahu di mana titik akhir daripada membalas dan mendendam. Bisa berlanjut terus, bahkan sampai mewariskan dendam itu kepada keturunan berikutnya. Tapi ada doa seorang saleh yang berkata demikian, "Tuhan, ajarilah aku untuk bersyukur dan mengampuni supaya aku dapat terhibur." Sekalipun beban luka batin itu sangat perih, tapi kalau yang merasakan perih itu bisa dan mau bersyukur, maka ia malah terhibur. Ini adalah hukum kasih. Memang kasih itu sanggup untuk mengampuni. Kasih itu malah sanggup mendoakan orang yang menyakiti batin kita. Senjata pamungkas di dunia ini yang bisa meredam kemarahan bukan senjata nuklir, tapi senjata kasih. Kasih mampu mengubah segalanya menjadi baik. Bahkan kasih mampu meredakan panas hati dan dendam yang membara sekalipun. Kasih itulah yang diajarkan dan dipraktekkan oleh Tuhan Yesus sepanjang hidupnya. Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu." Lukas 6 ayat 27. Kita juga dapat belajar dari burung merpati. Burung merpati adalah burung yang dikenal tulus dan tidak pernah menderita sakit hati, apalagi mendendam. Merpati juga tidak pernah selingkuh dan merpati adalah burung yang setia. Itulah sebabnya burung merpati dipakai sebagai simbol dari Roh Kudus. Dan sekarang kita lihat yang ketiga. Pemazmur yang luka batin malah memuji-muji Tuhan dalam Mazmur 109 ayat 30b. Memuji-muji Tuhan adalah menyanyi, mengagungkan namanya.
Loh, apa hubungannya menyanyi dengan penyembuhan luka batin? Kelihatannya memang tidak ada hubungannya. Tapi dengan hati yang masih bisa bernyanyi, maka perihnya luka batin itu akan terobati. Memuji Tuhan bisa melapangkan hati yang sesak. Dan memuji Tuhan mengundang kehadirannya. Sebab memang Tuhan pada hakikatnya senang dan layak dipuji serta disembah. Di mana ada pujian untuknya, di situ Dia berkenan hadir. Dan ketahuilah, di mana Tuhan hadir, maka di situ akan ada suasana yang indah dan menggelorakan sukacita di hati. Maka hati yang sedang perih itu akan diliputi dengan sukacita. Seperti kata Salomo dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Maka tepatlah tindakan pemazmur yang sedang luka batin itu dengan memuji-muji Tuhan. Dengan demikian dia bisa membebat dan menyembuhkan luka-luka batinnya sendiri. Hatinya tidak lagi diliputi dengan kebencian, dan hatinya tidak lagi diliputi dengan keinginan membalas dendam. Tapi sekarang hatinya diliputi dengan puji-pujian. Dan sekarang kita lihat yang keempat. Perlu disadari Bapak Ibu, bahwa memang luka batin tidak bisa segera sembuh. Tidak bisa. Sebagaimana juga halnya dengan luka-luka yang ada pada tubuh kita ini. Perlu dibersihkan dan diobati luka itu secara teratur. Supaya jangan malah menimbulkan infeksi yang bisa menjalar kemana-mana. Semua itu membutuhkan waktu dan kesabaran. Kesabaran memikul beban, tapi juga kesabaran untuk menahan diri agar tidak membalas, disakiti dengan lebih menyakiti lagi. Janganlah memuaskan hati kita dengan melampiaskan melalui balas dendam. Jangan. Raja Daud menjadi teladan bagi kita. Betapa dia menang dalam memikul beban luka batin dan menahan diri untuk tidak membalas perlakuan jahat Saul mertuanya itu. Padahal Saul saat itu sudah terkurung dalam gua di En-Gedi. Padahal saat itu dengan mudah Daud bisa menghabisinya. Sekali tancap dengan pedang, matilah Saul. Tapi Daud tidak mau berlaku seperti itu. Daud ingin bertindak sebagai pahlawan sejati. Supaya dia tidak dikenal sebagai raja yang membunuh orang yang tidak berdaya. Hanya karena ingin membalas dendam saja. Akhirnya Daudlah yang menang. Karena ternyata waktu dan kesabaran bisa menolong dan bisa menyembuhkan. Juga Yusuf. Ia mengalami luka batin dan memikul beban yang sangat berat bertahun-tahun lamanya akibat perbuatan jahat saudara-saudaranya. Tapi Yusuf bisa menyembuhkan luka batinnya dengan menerima dan merangkul dan dengan mengampuni serta membalas semua perbuatan saudaranya yang jahat dengan hati dan tangan terbuka yang penuh kasih. Ingatlah, justru yang dilukai, yang
bisa menyembuhkan luka batin itu. Demikian jika Anda dan saya mengalami luka batin. Mari, jangan biarkan luka batin itu menghancurkan hidup kita dan masa depan kita. Tapi mari kita benar-benar yang dilukai, yang bisa menyembuhkan. Dengan memberikan, melakukan kasih seperti teladan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau telah memberikan kepada kami kekuatan baru melalui firman-Mu. Sebagai orang yang mungkin mengalami luka batin dan belum terselesaikan, tapi mendengar akan firman-Mu dalam Mazmur, dalam diri Daud dan dalam diri Yusuf, kami tahu bahwa yang dilukai justru yang bisa menyembuhkan luka batin itu. Seperti Tuhan juga telah dilukai oleh Petrus, tapi Tuhan menyembuhkan semua itu dengan indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam Yesus kami berdoa. Untuk semua yang mendengar dan pemirsa dimanapun berada, Tuhan memberkati mereka satu persatu. Tuhan memberkati Yamari, Tuhan memberkati MHM, dan juga Tuhan memberkati seluruh pengurus dari Yamari dan MHM. Dimanapun mereka berada, terpujilah nama-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para pemirsa, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema yang disakiti, yang menyembuhkan. Yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Emeritus Joko Eko Harsono dari Surabaya. Kiranya apa yang telah disampaikan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Emeritus Joko Eko Harsono atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online Yamari berikutnya yaitu yang ke-90 hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 dalam sesi kesehatan yang akan disampaikan oleh Dr. Edi Kristianto dari Jakarta. Ibadah Yamari Prayer akan diadakan pada hari Kamis tanggal 17 Maret tahun 2022 pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai melalui aplikasi Zoom. Kami mengajak kiranya Bapak Ibu dapat meluangkan waktu untuk mengikuti ibadah tersebut. Bapak Ibu Saudara pemirsa diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang untuk mendukung pelayanan Yamari. Silakan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 39100 33700 atas nama Yayasan Maturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa untuk pemerintah dalam menangani kasus penyebaran COVID-19 varian baru dengan nama Omikron sehingga dapat segera diatasi dan wabah ini cepat berlalu. Juga agar masyarakat tidak abai dengan protokol kesehatan dengan mencegah perkembangnya COVID-19 tersebut. Melalui kesempatan ini, saya menghimbau Bapak, Ibu, Saudara-saudari supaya tetap waspada dan melakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman dengan orang lain. Selain itu, juga yang belum vaksin, segeralah ikut program vaksinasi di daerah Bapak Ibu masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami pada jam kerja dengan nomor 021 4585 5697 atau melalui WA 0877 8488 8642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya mari kita menyanyikan sebuah lagu yang berkata, hatiku percaya.
Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih atas pimpinan Tuhan. Ibadah online yang Mari Nasional ke-89, Sabtu 12 Maret 2022, kiranya dapat berjalan dengan lancar. Khususnya kami berdoa kepada Bapak Pendeta Joko Eko Harsono yang telah menyampaikan firman Tuhan dengan tema yang disakiti yang menyembuhkan. Kami percaya bahwa firman Tuhan yang ditaburkan menjadi berkat bagi semua pemirsa yang akan menonton dan beribadah bersama dengan kami. Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Emeritus Joko Suharsono dalam hidup, keluarga, juga pelayanan. Juga demikian berkat Tuhan juga bagi Bapak Jumhana dan Saudari Depina Karya Sasmita yang telah mempersembahkan lagu pujian. Kiranya pujian itu dapat mengangkat iman kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Allah Bapa di sorga, kami menyerahkan ibadah online yang Mari Nasional ke-90, Sabtu 9 Maret 2022. Dalam sesi kesehatan secara khusus, Dr. Edi Kristianto yang akan mempersiapkan juga menyampaikan materi tersebut. Tuhan memberkati seluruh persiapan hamba-Mu, sehingga pemaparan tersebut menjadi berkat bagi seluruh pemirsa yang mengikuti ibadah ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Anton Lagiono MTH, yang akan menyampaikan pekabaran firman-Mu dalam ibadah yang Mari Prayer, Kamis 17 Maret 2022. Urapan Roh Kudus menolong hamba-Mu dalam seluruh persiapan, demikian juga seluruh penata layanan yang mempersiapkan ibadah tersebut, sehingga seluruhnya ibadah dapat berjalan dengan lancar dan kemuliaan Tuhan bagi semua orang. Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi pemirsa yang saat ini mengalami gangguan tubuh karena sakit jantung, paru-paru, sakit tumor, kanker, asam urat, sakit tiroid, diabetes, gangguan saraf mata yang menyebabkan gangguan penglihatan, sakit ginjal, dan terpapar COVID-19, serta mereka yang mengalami goncangan dalam hidup rumah tangga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan berbagai-bagai masalah, dan Tuhan jugalah yang dapat bersama dengan mereka, agar mereka tetap bertahan dalam menjalani kehidupan sampai mereka sembuh, maupun dapat jalan keluar dari konflik antara suami, istri, dan anak-anak. Secara khusus kami juga berdoa demikian juga untuk Bapak Dr. Heri Purnama yang menderita kanker level stadium 4 di Rumah Sakit Omni Jakarta. Ibu Magdalena yang sakit kanker di Rumah Sakit Unhas Makassar. Ibu Rita Onaola yang sakit kanker rahim yang akan mengalami pemeriksaan lanjutan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Tuhan di sorga, tangan-Mu yang penuh kasih menjamah setiap penyakit, dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan yang terbaik bagi mereka yang sedang sakit. Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pemerintah, bangsa, dan negara. Tuhan memberkati presiden sampai kepada aparatur yang paling rendah. Kiranya pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Jokowi dapat berjalan dengan baik, dan kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu yang dilakukan dalam setiap program, kami yakin dan percaya semua berjalan karena kemurahan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk penanganan pandemi COVID-19 di seluruh jajaran Pemda aktif, memantau dinamika data perkembangan COVID-19 di daerahnya, guna dijadikan landasan untuk mengambil kebijakan yang tepat. Pemerintah pusat dan peran masyarakat telah menjalankan protokol kesehatan agar kasus COVID-19 di Indonesia cepat reda. Perlindungan Tuhan bagi semua orang, khususnya nakes yang sedang merawat menangani mereka yang terpapar COVID-19 varian baru
Omikron, baik di rumah sakit, puskesmas, dan menjalani isolasi mandiri. Kiranya kesembuhan menjadi bagian mereka sehingga mereka dapat disembuhkan, dan kami yakin Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Terima kasih Tuhan atas semua jawaban doa yang kami sampaikan pada hari ini, dan kami percaya Tuhan akan mendengar dan menjawab sesuai dengan rencana-Mu. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak Tuhan jadi atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum menutup ibadah dan doa berkat, kita akan menyanyikan pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu. Bapak Ibu Saudara-saudari, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Pada episode yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.